Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selidia Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2014 110204 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya akan menceritakan satu tokoh, yaitu tokoh Sultan Bayezid pertama. Untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Ibu Fadia Adlina MPDI. Nah, langsung saja kepada videonya. Bayezid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisi untuk melakukan perluasan wilayah Utsmani. Oleh karena itulah, dia menaruh perhatian besar pada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negara-negara itu telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmani. Dalam geraknya, Bayezid pertama digambarkan laksana kilat di antara dua front, Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sang Kilat. Dia juga menghimpun satu dari pasukan terbesar dan terbanyak di masa itu, guna melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel, meski misi tersebut pada akhirnya tidak berhasil. Secara de facto, masa kekuasaan Bayezid berakhir saat kekalahannya pada pertempuran Ankara dari Timur Leng, yang menyebabkan penawanan dirinya dan berujung pada mangkatnya pada Maret 1403. Sepeninggalnya Utsmani memasuki masa kekosongan karena anak-anaknya saling berperang menjadi penguasa tunggal negara. Selain memperluas wilayah kekuasaan Utsmani di wilayah Eropa, Bayezid juga berusaha menyatukan Anatolia yang saat itu terdapat beberapa kadipaten Muslim Turki agar bersatu di bawah kepemimpinannya. Pada kampanye tunggal musim panas dan gugur tahun 1390, Bayezid menaklukkan Kadipaten Aydin, Saruhan, dan Menteşe. Sulaiman Adipati Karaman kemudian bersekutu dengan adipati-adipati Turki yang lain. Meski begitu, Bayezid tetap maju dan menundukkan beberapa kadipaten lain, Hamid, Teke, dan Germian. Bayezid menerima perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman pada 1391 dan beralih melanjutkan penaklukan ke Kastamonu. Meski begitu, pasukan Bayezid dapat dihentikan oleh Sultan Burhanuddin, pemimpin Eretnit, pada pertempuran Kirkglim 1391 atau 1392. Sebelum pertempuran Nikopolis, Bayezid mampu menekan Kekaisaran Romawi Timur dan memerintahkan pada Kaisar Manuel II untuk memilih kadi di Konstantinopel yang bertugas memutuskan perkara yang terjadi antara kaum muslim. Bayezid terus mengepung ibu kota Romawi Timur hingga akhirnya Kaisar menerima pembentukan Mahkamah Islam, pembangunan masjid, pembangunan 700 rumah khusus untuk kaum muslimin di dalam kota. Sebagaimana ia juga menyerahkan separuh desa Galtah yang menjadi tameng Utsmani karena di dalamnya ada 6.000 tentara. Upeti yang harus diserahkan oleh Romawi Timur juga dinaikkan. Kas negara pemerintahan Utsmani mewajibkan untuk menyetorkan kurma dan sayur-sayuran yang berada di luar kota. Setelah mengalami kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Nikopolis, pemerintahan Utsmani mampu mengokohkan kakinya di semenanjung Balkan, sedangkan Bulgaria tunduk di bawah pemerintahan Utsmani. Sementara itu, tentara Utsmani terus melakukan pengawasan kemerosotan Kristen dan kemurtadan mereka. Bayezid menjatuhkan sanksi pada pembesar-besar Maroyas yang telah dengan sengaja memberikan bantuan militer pada aliansi Salibis sebagai sanksi terhadap Kaisar Bizantium atas sikapnya yang menyatakan permusuhan tatkala Bayezid memintanya menyerahkan Konstantinopel. Setelah itu, Kaisar Manuel II meminta bantuan pada beberapa pemerintahan di Eropa, tetapi tidak ada respon positif yang dia terima. Penaklukan Konstantinopel menjadi salah satu target utama Bayezid. Oleh sebab itulah dia bergerak sendiri memimpin pasukan Utsmani dan melakukan pengepungan ibu kota Romawi Timur yang demikian rapi dan melakukan tekanan yang keras. Pengepungan ini berlangsung sedemikian rapi hingga membuat tokoh kota itu hampir menemui keruntuhannya. Tatkala Eropa menunggu hari-hari kejatuhan Konstantinopel, tiba-tiba Bayezid memalingkan perhatiannya dari penaklukan kota Konstantinopel
karena munculnya bahaya baru yang mengancam pemerintah Utsmani, yaitu serangan dari Timur Leng. Serangan Timur Leng. Timur Leng bersama-sama bala tentaranya bergerak dan dia mampu menguasai Sivas dan menekuk lututkan bala tentara Utsmani di tempat itu yang dipimpin oleh Ertugrul, salah satu putra Bayezid. Kedua pasukan bertemu dekat Anggora, kini Ankara, pada tahun 1402. Kekuatan tentara Bayezid mencapai 120.000 jiwa, sedangkan Timur Leng bergerak dengan kekuatan pasukan yang demikian banyak pada tanggal 20 Juli 1402. Pada peperangan ini, orang-orang Mongol berhasil mengalahkan tentara Utsmani dan Bayezid sendiri jatuh sebagai tawanan. Dia berada di dalam tahanan itu hingga meninggal setahun setelah itu. Kekalahan ini disebabkan oleh ketergesa-gesaan Bayezid, sehingga dia tidak memilih tempat dengan cara yang sebaik-baiknya bersama-sama dengan tentaranya. Padahal jumlah tentaranya tidak kurang dari 120.000 orang, sedangkan tentara Timur Leng berjumlah tidak kurang dari 800.000 tentara. Banyak tentara Bayezid yang meninggal kehausan karena kekurangan air. Waktu itu adalah musim panas yang demikian gersang. Hampir saja kedua pasukan itu bertemu di Angora, hingga akhirnya tentara Tartar yang berada di barisan Bayezid dan tentara-tentara yang berasal dari negara-negara Asia yang berhasil ditaklukkan dalam masa beberapa waktu yang lalu juga melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Timur Leng. Dengan ditawannya Bayezid pada Juli 1402, maka secara de facto masa kekuasaannya juga telah berakhir. Beberapa penulis menyatakan bahwa Bayezid diperlakukan dengan buruk pada masa penahanannya. Namun sebagian menyatakan bahwa Bayezid diperlakukan dengan baik. Bahkan dikatakan bahwa Timur juga turut bersedih atas kematiannya. Salah satu putranya, Mustafa, juga turut ditahan bersamanya dan ditahan di Samarkand sampai 1405. Sepeninggal Bayezid, Utsmani memasuki masa kekosongan karena tidak ada satu sultan yang berkuasa atas seluruh wilayah Utsmani. Hal ini karena putra-putranya saling bersaing atas tahta dan masing-masing menyatakan sebagai penguasa berdaulat di sebagian wilayah Utsmani. Masa ini berakhir setelah pertempuran Chamurlu pada Juli 1413 saat salah satu putra Bayezid, Mehmed, keluar sebagai pemenang dan menjadi Sultan Tunggal Utsmani. Nah, jadi tadi itu kisah atau cerita dari tokoh Bayezid pertama ini. Saya mengambil ibrahnya itu pengajaran dan akibat yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu saja sih ibrah yang dapat saya ambil dari cerita tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.